Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, para penyintas ambeien. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ini hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 pagi. Bagaimana? Apakah masih sakit? Apakah sudah sembuh? Atau masih bingung mau operasi atau tidak operasi? Semoga apapun jalan yang ditempuh untuk mencari kesembuhan segera didapatkan. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman teman-teman kita. Ada yang masih nyeri sampai 4 bulan, masih nyeri setelah BAB, tapi tidak ada darahnya. Si teman ini bingung apakah ini tidak sembuh selamanya. Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman yang mengalami hal serupa, nyeri itu memang ada yang lama, ada yang berbulan-bulan, ada yang 4 bulan lebih perasaan nyeri setelah BAB ya. Itu memang ada yang lama, tapi senyampang masih bisa keluar BAB-nya lancar, kemudian tidak berdarah, saran saya ditahan saja, gak apa-apa. Nyeri di anus dan daripada yang penting hatinya tidak nyeri. Itu ya, jadi banyak memang yang nyeri itu di atas 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan lebih. Nyeri itu kalau saya dulu biasanya agak terasa sangat itu kalau BAB-nya keras, sulit keluar gitu, panas-panas gitu ada nyerinya. Tapi teman kita ini ada yang mengatakan BAB-nya itu sebenarnya tidak keras, tapi kenapa nyeri. Nah ini memang banyak juga ya yang seperti itu. Jadi yang mengalami nggak usah panik ya, nggak usah takut. Itu proses saja, prosesnya panjang ya. Ambeien itu memang spesial. Kita ini punya penyakit yang spesial, tidak mudah sembuhnya, menguji kesabaran, menguji mental, menguji emosi, menguji anggaran, menguji macam-macam lah. Itu memang spesial. Tapi endingnya nanti happy ending, sembuh nanti. Tunggu waktu aja. Itu beberapa kemarin yang nanya ibu-ibu apa mbak-mbak itu ya, chat di Facebook saya, di inbox, itu saya kok nyeri kok nggak sembuh ini, bagaimana ini, apakah tidak sembuh, apakah kambuh, apakah gagal operasi, wis mau macam-macam pokoknya pikirannya. Saya tanya apakah BAB-nya lancar, apakah ada darahnya, tidak, oh aman, tak bilang gitu aja ya. Aman kalau darahnya sudah nggak menetes, nggak menempel di BAB-nya, itu aman, tenang saja. Nah, siapa tahu dengan pikiran yang tenang, yang rileks, itu nyerinya jadi berkurang ya. Kalau kita senang, riang gembira, itu kan bisa melupakan segalanya, termasuk utang. Ya lupa sejenak, tapi kan besok ingat lagi dan dibayar. Jadi begitu ya, saudara-saudara ya, jangan gampang panik lah ya. Ya memang sakit, saya ngerti ya. Ambeien itu wow, orang operasi sesar itu kalah seru ya. Operasi sesar paling seminggu 2 minggu sudah bisa jalan ya, bisa nggak terlalu terasa, tapi ambeien ini wah spesial. Tapi tenang, sembuh, kita doakan sembuh. Itu ada ya teman kita yang sudah 4 bulan lebih, tapi ada kabar baik. Kemarin itu ada mbak-mbak itu berminggu-minggu ya sulit BAB, kemudian pas jalan-jalan itu sama keluarganya itu katanya BAB langsung WA saya, Pak saya sudah BAB. Tak jawab, merdeka merdeka besar katanya gitu ya. Ya memang seperti itu. Padahal dia panik itu, panik nggak karu-karuan. Saya ini kayak berdedek di perut, ganjal di di belakang itu, kayak mau keluar nggak bisa, sudah mau makan ini bingung, berat badannya turun, macam-macam pokoknya. Tapi ya begitu seninya kita menuju proses sembuh dari ambeien itu, seninya macam-macam.
Ada yang sulit BAB, ada yang berdarah, ada yang bernanah, ada yang nyeri, ada yang benjolan, ada yang sembelit. Seru-seru pokoknya. Dan itu hampir nanti akan dialami oleh setiap yang operasi. Kalau nggak nyeri ya sembelit, kalau nggak sembelit ya gampang BAB, dihiluk-dihiluk BAB, bentar-bentar BAB, nggak bisa nahan dan macam-macam. Tapi ya alhamdulillah yang kemarin curhat tidak bisa nahan itu sekarang udah nggak tahu pada kemana. Saya yakin udah sembuh itu. Saya berharap yang itu juga memberi informasi ya bagaimana cara menyembuhkannya. Yang kemarin-kemarin saya nggak bisa nahan BAB itu. Ini sudah berminggu-minggu kayaknya ya ini. Bahkan sebulan lebih itu nggak ada info. Biasanya sering. Itu mungkin ya ditulis ya di komen itu, di komen saya ini di YouTube, siapa tahu bermanfaat bagi yang lain. Nah gitu, jadi ya banyak kabar gembira ya. Saya seneng kalau dikabari itu, wow saya bisa BAB. Ya ini ya begitu anunya ya, begitu senangnya ya. Dan ya saya seneng ya kalau dikabari kabar gembira itu ya, saya juga seneng. Yang kemarin ngeluh kayak putus asa, saya gimana bisa sembuh, wah saya bisa BAB. Saya jawab merdeka, merdeka. Ya memang saya dulu juga kayak gitu, begitu bisa BAB banyak merdeka, udah kayak paling sehat sedunia, pokoknya paling puas gitu ya. Nah, kita rasa-rasa paling itu kita munculkan, aku ini paling sehat ini, sudah sangat sehat ini ya. Rasa-rasa itu kita munculkan biar kita nggak kecewa terus perasaannya itu, ini sembuh ini, nah gitu-gitu. Jadi selain upaya fisik juga psikis kita juga ditata, itu emosinya ditata biar beriringan nanti jalannya. Terus kemudian ada juga ada mas-mas ya dari Bandung ya, itu benjolan, ada benjolan terus kontrol itu langsung ini suruh operasi. Waduh saya disuruh operasi lagi, gimana ini? Kalau saran saya jangan dulu, diamati dulu beberapa minggu lagi gitu, sambil diolesi minyak tawon. Iya ini yang kontrol berikutnya sudah agak mengecil, nah itu nanti kempes. Nah kalau dioperasi lagi waduh panas lagi, sakit, nyeri lagi ya. Soalnya dokter Paran dulu juga pernah menyarankan kalau disuruh operasi lagi yang benjolan itu jangan gitu kan. Lebih baik dihindari. Apakah ada yang operasi? Ada juga yang operasi ya, karena kalau operasi ya sakitnya sama nanti, sama seperti operasi semula. Nah, gitu. Jadi perlunya pikiran tenang itu juga dalam mengambil keputusan itu kita tidak gerusa-gerusu sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Kalau pikiran kita tidak tenang, begitu dibilang dokter, ini ada benjolan muncul lagi, ini operasi, langsung tiang akhirnya sudah operasi lagi, tambah sakit lagi nanti. Ya kalau saran saya dilihat dulu perkembangannya beberapa bulan gitu ya, beberapa minggu sambil ditahan kalau memang ada nyeri-nyerinya. Kalau langsung operasi ya bisa saja, tapi ya gitu tadi kan sudah merasakan rasanya kayak apa. Gitu ya saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ini alhamdulillah ini yang dari jauh-jauh sudah yang dulu sering hubungi sudah sembuh kayaknya, dari Papua, dari Aceh, dari mana Maluku, Sulawesi apa Maluku ya, itu dari NTT, dari Bali, yang dari Bali itu kayaknya itu ibu istrinya polisi itu apa namanya, Polwan ya, Polwan kalau polisi wanita, kalau Ibu Bayangkari lah ya. Kemudian dari Bojonegoro, Sidoarjo, banyak ya, alhamdulillah sudah pada sembuh. Artinya sudah tidak tidak menginfo lagi kondisi yang tidak baik gitu. Kita berharap itu semua sudah sembuh. Dan saya menduga semakin tidak banyak yang inbox yang ini karena mereka sudah paham mungkin cara penanganannya setelah melihat banyak YouTube lain di tempat lain, YouTube salah satunya mungkin YouTube saya. Jadi para penderita ini sudah teredukasi, sudah well informed ya, sudah banyak informasi yang benar,
sehingga tidak lagi panik ya. Wah, mungkin yang panik-panik itu yang belum browsing, belum melihat YouTube tentang ambeien atau informasi di internet tentang. Jadi seperti itu ya. Jadi informasi ini sangat penting untuk menentukan langkah kita, menentukan sikap kita terhadap penanganan ambeien yang kita alami. Apakah ini harus operasi atau tidak? Setelah operasi itu harus bagaimana kita merawatnya, itu butuh banyak informasi. Dan saya sarankan bertanyalah kepada orang yang pernah operasi, yang sudah punya pengalaman ya. Jangan terlalu banyak mendengarkan isu-isu ataupun mitos-mitos ataupun katanya-katanya tetangga yang tidak pernah sakit dan tidak pernah mengalami. Itu nanti kalau kalian percayai itu bisa tambah bikin mumet itu. Oh katanya harusnya gini. Oh katanya orang sakit ambeien itu karena ini, karena udah itu hilangkan semua. Jadi sakit ya sakit aja ya, bukan karena apalah ini itu ya. Karena ya pernah ada yang berpikiran tuh aneh-aneh. Saya ini sakit ambeien apa karena ini, karena membantah orang tua. Ya membantah orang tua tidak boleh ya, tapi bukan itu kemudian sakit ambeien, bukan membantah orang tua, mengandung nggak boleh. Tapi bukan itu penyebabnya. Ya penyebabnya apa ya, sakit gitu saja ya. Setelah mencari informasi dari sana sini, informasi yang benar, baru kita bisa menentukan langkah itu dengan memikirkan semua kemungkinan-kemungkinannya, siap mental gitu. Dan itu untuk penyembuhan sangat penting ya. Mental kita harus siap, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh stres berlebihan. Bolehlah sedih, bingung boleh, tapi jangan berlebihan sampai halu. Jangan, nah, ini jangan. Terus yang sakit sampai 4 bulan, 6 bulan, asalkan bisa BAB dan Anda makannya enak ya, perih-perih, kemudian sekali-sekali berdarah, tuh tenang saja ya, tidak usah panik, tidak usah ini ya, pakai aja dolan-dolan kalau sudah bisa untuk menghilangkan apa, stres gitu saudara-saudara ya. Itu tip-tip singkat dari saya dan semoga ini bisa menenangkan sedikit pikiran Anda yang galau setelah operasi ambeien. Jadi begitu sahabat-sahabat semua, tetap semangat, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor ya. Kita sama-sama doakan ya. Saya yakin yang semua yang sakit ambeien itu doanya semoga saudara saya tidak ada yang kena ambeien, anak saya nggak ada yang kena ambeien, semoga yang sakit ambeien segera sembuh ya. Kita jangan pelit mendoakan teman-teman kita, siapapun, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, kita doakan semua segera sembuh ya, karena ini kita seperti senasib. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi, tetap semangat, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sebarkan YouTube saya ini, siapa tahu berguna bagi nusa dan bangsa. Oke ya, sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.